Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Ditisjam dan kami hormati Kepala Sekolah SD Keraben Mancur 2, yang kami hormati segenap Dewan Guru yang kami tidak bisa sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Di siang hari ini ada CGP Angkatan 11 Kabupaten Sampang dalam rangka diseminasi pemahaman budaya positif modul 1.4. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini sesuai dengan harapan pemerintah kita bersama. Selawat dan salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dengan sebab beliau kita diangkat dari yakni minatil matil nur. Langsung saja acara yang pertama, yaitu acara pembukaan, yang mana pembukaan itu dibuka dengan suratul Fatihah bersama, dengan harapan semoga acara ini bisa lancar, terarah sesuai keinginan kita bersama. Dan acara yang ketiga, yaitu acara inti, yaitu diseminasi pemahaman budaya positif modul 1.4, yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh kepala kita Mariatul Kiptiyah SPD. Dan acara yang keempat, yaitu acara penutup speak doa. Langsung saja acara yang pertama, yaitu acara pembukaan, yang mana pembukaan ini dibuka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadin ya wa ala kulliyatin sholih bijahi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan acara yang ketiga, yaitu acara inti, yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh kepala sekolah kita Mariatul Kiptiyah. Dipersilahkan secara lugas dan efisien. Tangan dibuka dulu di HP ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 tentang menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Baiklah, pada siang hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Sudah kita mengetahui bahwasanya Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, memiliki semboyan-semboyan yang paling terkenal adalah Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Yang mana Ingarso Sungtulodo kita diharapkan apabila di depan memberi contoh, Ingmadio Mangun Karso apabila kita di tengah memberi semangat, dan Tuturi Handayani apabila kita di belakang kita harus selalu memberi dorongan kepada murid kita. Guru juga ibarat seorang petani, yang mana murid-murid kita kita anggap biji. Jadi sekolah kita anggap kebun. Jadi kita sebagai petani akan menanam biji tanaman di ladang ini. Kita yang bertugas bagaimana memberi laku baik kepada anak-anak didik kita
sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah akan tercapai dan apa yang menjadi kodrat anak akan sesuai. Dalam capaian belajar di sini, pada diseminasi menumbuhkan budaya positif, yang pertama memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Tiga teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Yang kedua, bagaimana kita bisa menerapkan strategi disiplin yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada murid. Pada pembelajaran modul ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan menjadi acuan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Dan yang terakhir, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Jadi semua pertanyaan ini sesuai dengan keadaan saya sebagai guru sebelum mengetahui paradigma yang baru ini. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin, kira-kira artinya disiplin? Ada yang bilang tata tertib, ada yang bilang peraturan, ada juga yang bilang kepatuhan, ada yang bilang hukuman. Namun semua ini salah. Jadi silahkan lihat perubahan paradigma yang akan saya bagi. Contohnya, Anda apabila ada A dan B, Anda sama teman Anda menyobek secari kertas, lalu tuliskan kondisi atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam. Ingat, kertas itu sangat berharga bagi Anda. Yang teman Anda, contohnya B, mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta untuk Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa juga menghardik atau merayu, apa saja yang akan dapat membuat tangan A. Jadi kita yang menggenggam, yang B ingin mengambil kertas itu dengan berbagai cara. Terus apa yang akan terjadi? Di sini ada stimulus respon yang akan saya terangkan berhubungan dengan kasus yang barusan, dan juga ada teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang berpendapat sama dengan kita. Namun ketika teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang stimulus respon, rangsangan respon, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Sedangkan dari teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Namun menurut teori kontrol, hanya Anda saja yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini menurut teori kontrol. Dan yang terakhir, pada stimulus respon, model berpikir menang atau salah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang salah. Jadi di sini kita bisa mengartikan apa itu disiplin. Nah, ini akan saya terangkan.
Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid. Ini menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk membutuhkan kebutuhan. Jadi seseorang melakukan disiplin karena kebutuhan orang tersebut. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi selama ini kita disiplin karena tidak nyaman, karena takut, bukan berasal dari diri pribadinya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku perubahan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dan yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dan diyakini seseorang, maka motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diani Gosen 1998. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi kalau masih siswa atau kita masih melakukan disiplin karena tidak nyaman, berarti ini motivasinya masih motivasi eksternal dari luar. Kalau kita melakukan disiplin masih merasa tidak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contohnya ketika saya masuk kelas, pingin imbalan atau pingin pujian dari orang lain, berarti masih motivasinya dari eksternal, motivasi dari luar. Dan ini yang paling penting dan yang terakhir, kita melakukan kedisiplinan ini untuk menghargai diri sendiri. Atau saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ketika saya disiplin, berasal dari hatinya sendiri, tergerak sendiri, ini baru motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Jadi menginginkan anak didik kita berdisiplin di sekolah bukan dari motivasi eksternal, namun mereka mau dari dirinya sendiri untuk melakukan disiplin di sini. Sekarang apa makna merdeka? Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, maksudnya tidak terpenjara dari pemerintah, akan tetapi juga cakap untuk pemerintah diri sendiri. Jadi kita merdeka, kita tidak tertuntut apa kemauan pemerintah. Kita mempunyai pemerintah sendiri terhadap diri kita. Kita mempunyai kontrol sendiri terhadap diri kita. Di sini kebiasaannya dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan.
yang selama ini sering saya lakukan itu ketika nyuruh anak, ya anak mau dikasih imbalan, itu masih sama saja dengan hukuman. Anak masih ketika mengerjakan sesuatu masih butuh imbalan dan masih juga butuh hukuman. Masih ketika melakukan disiplin masih butuh imbalan. Jadi pinginnya kita membudayakan positif ini yang langsung keluar pada diri anak itu sendiri. Di sini ketika dihukum oleh penghargaan, yang pertama pengaruhnya jangka pendek dan juga bisa jangka panjang. Jadi anak-anak itu masih butuh terus pada penghargaan. Yang kedua, penghargaan menghukum. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Keempat, penghargaan tidak efektif. Dan yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Bentuk program kebajikan, apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Di sini seumpama ada anak rajin, kita apresiasi aja, beri pengakuan. Beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Di sini ada contohnya. Ketika pengakuan yang pertama, apabila ada anak siswa membantu murid baru di kelasnya, kita bisa bilang, kemarin saya perhatikan kamu membantu temanmu di kelas, itu sudah bagus, itu sudah buat perbuatan terpuji. Jadi nilai apa yang diterima? Nilai empati besar sekali, rasa empati besar sekali. Contoh yang kedua, pada saat anak membantu temannya dalam tugas kelompok, kita bisa bilang kepada anak, saya menghargai kamu dalam membantu temanmu. Jadi kamu sudah bagus dalam membantu temanmu. Berarti dia mempunyai nilai kebajikan, kepedulian. Dan bisa contoh yang terakhir, pada saat anak menjemput sampah, mengambil sampah di halaman, kita bisa bilang ke anak itu, terima kasih kamu sudah melakukan dengan sadar. Terima kasih atas bantuannya. Berarti anak sudah memiliki nilai rasa tanggung jawab. Tak langkong nika nyoon jawabannya. Kira-kira ini apa hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ketika anak sedang terlambat. Apa kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oh, ini termasuk hukuman. Ya. Yang kedua, nanti saya jelaskan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, karena di sini ada pelajaran PJOK-nya. Di sini bedanya hukuman dan konsekuensi. Ketika hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Contohnya saya saja, anak terlambat, saya suruh membersihkan, membuang sampah, itu termasuk hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak melibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi keyakinan kelas itu disepakati dulu dan apa konsekuensinya ketika melanggar. Jadi peraturan di kelas kita buat bersama anak dan konsekuensinya apa.
yang harus ditetapkan. Ini maksudnya antara hukuman dan konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Contohnya tadi mencoret-coret buku murid dan mengembalikan, anak itu pasti tidak nyaman, merasa berat aslinya. Cuman itu sudah jadi konsekuensi bersama, harus dilakukan. Yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi dengan hukuman dan konsekuensi dengan konsekuensi ini, guru tetap bisa memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini nanti ada yang dinamakan restitusi segitiga, nanti akan saya paparkan agak di belakang di sini. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Bisa seumpamanya di kelas tidak mendengarkan guru, apa konsekuensinya? Nanti kita harus ada musyawarah antara guru dan murid. Membuat anak sakit, fisik maupun hati dan perasaan. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Anak membenci disiplin. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman, paksaan. Konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep dari yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep dari yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk memenuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gusen 2004. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kalau kemarin kita tahunya peraturan saja, sekarang keyakinan kelas. Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Contohnya kalau di kelas, dilarang membuang sampah. Kalau dalam keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata negatif. Jadi membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, harus pakai kata-kata positif kalau dalam keyakinan kelas. Peraturan kelas. Di sini peraturan kelas akan diganti menjadi keyakinan kelas sehingga akan tercipta lingkungan positif dan pada akhirnya di sekolah kita akan tercipta budaya positif. Jadi ketika keyakinan kelas dibuat antara guru dan murid, mereka bisa berpendapat
mereka bisa memberikan konsekuensinya, sehingga ketika anak melanggar, kita bisa menanyakan, kalau melanggar tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya nak? Anak bisa tahu apa yang akan dia dapat setelah melanggar tugas tersebut. Maka akan timbul budaya yang positif. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi itu rasa tanggung jawab, keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan menghormati orang lain, keyakinan kelasnya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Jadi nanti kita bisa kita terapkan di sekolah kita tentang keyakinan kelas ini, bukan lagi peraturan kelas. Sekarang tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, ada kebebasan, ada kesenangan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan. Jadi kita semua membutuhkan 5 hal ini. Yang pertama, bertahan hidup. Kita butuh apa saja? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kita butuh itu semua untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita membutuhkan rasa diterima. Begitu juga dengan murid kita. Murid kita butuh dipedulikan. Murid kita juga butuh berbagi. Kita juga sama butuh berbagi. Jadi apabila ada yang punya masalah, mari berbagi. Karena kita juga butuh itu. Butuh kerjasama. Butuh menjadi bagian dari sekelompok. Jadi itu merupakan kebutuhan kita. Yang ketiga, kebebasan. Kita juga butuh kebebasan. Kita butuh bebas berpendapat. Kita butuh mandiri. Anak-anak juga itu butuh mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya sendiri. Sama dengan kita juga butuh bebas. Kesenangan, kita juga butuh bermain, butuh bercanda, butuh tertawa, butuh mendapatkan hal-hal yang baru. Jadi itu kita membutuhkan kesenangan. Dan yang terakhir, penguasaan. Kita memiliki harga diri dan pingin diakui harga diri itu. Jadi itu penguasaan. Ketika murid kita juga memiliki harga diri, anak didik kita memang ada yang tampak butuhnya pingin dihargai harga dirinya, ingin untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengarkan pendapatnya. Sekarang ke-5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, ada penghukum. Yang kedua, ada pemantau. Yang ketiga, ada pembuat rasa bersalah. Yang keempat, ada teman. Dan yang terakhir, ada manajer. Jadi 5 posisi kontrol kita. Kita itu harus ada di mana? Ya, ada 5. Coba perhatikan yang pertama. Ketika ada anak terlambat, kita menyuruh anak hormat pada bendera selama 1 jam. Posisi kita ada yang posisi kontrol yang mana? Apa penghukum, apa merasa bersalah, apa teman, pemantau, atau manajer? Penghukum. Yang kedua, ada anak melanggar peraturan sekolah. Kita bilang, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Kira-kira ini posisi apa? Pemantau ya. Jadi kita cuma memberi solusinya ke anak. Yang ketiga, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu
kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Kira-kira ini posisi apa? Pembuat rasa bersalah. Jadi dengan kata-kata kita, anak bisa merasa bersalah. Yang keempat, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Saya kan gak enak sama kepala sekolah. Kira-kira posisi apa ini? Posisi teman. Dan yang terakhir, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Posisi manajer. Jadi yang kita harapkan ini, yang terakhir, kita menjadi posisi manajer dari budaya positif di sini. Jadi ketika kita sudah posisi kita sudah di posisi manajer, berarti anak-anak sudah memiliki budaya yang positif. Lima posisi kontrol. Yang pertama, di sini akan saya jelaskan 5 posisi kontrol penghukum. Jadi guru itu menghardik, memarahi murid ketika perbuatan guru itu menyakiti atau berbicara keras kepada murid. Contoh ketika guru, kalau kamu selalu melakukan kayak gini, bagaimana kamu akan selalu disiplin? Pokoknya terkesan marah kalau penghukum. Jadi hasilnya apa? Murid bisa memberontak, murid bisa takut kepada kita, murid bisa takut berdisiplin. Dan yang hasil pada murid itu tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cuman posisi penghukum ini tidak semuanya salah. Sekali-kali kita harus ada dalam posisi ini. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Sama saja, posisi pembuat rasa bersalah dengan kata-kata begini. Kamu melakukan kesalahan ini, apakah kamu tidak kasihan sama kedua orang tuamu? Berarti otomatis anak merasa bersalah. Cuman ini juga hasilnya kepada anak itu masih butuh kepada orang lain. Berdisiplin masih butuh motivasi dari orang lain. Yang ketiga, posisi teman. Jadi ketika kita berbicara kepada anak, ayolah lakukan demi ibu, itu posisi teman. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak akan pernah bantu kamu. Hasilnya anak akan tergantung pada kita. Dan kaitan murid akan selalu berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi anak akan selalu menganggap kita teman. Dan yang keempat, posisi pemantau. Biasanya selalu menghitung, mengukur. Kita memantau ketika anak melakukan kesalahan, kita cuma memberi solusi, tidak ada tindakan menghukum. Biasanya kita selalu bertanya apa peraturannya. Hasil, anak bisa menyesuaikan diri, tapi harus selalu diawasi. Dalam murid selalu berkata berapa banyak bintang yang akan saya peroleh, jadi berapa banyak hukuman yang akan saya terima, itu ketika posisi pemantau. Jadi murid merasa juga masih motivasinya dari luar. Yang terakhir, posisi manajer. Jadi ini sudah murid bisa menghargai diri sendiri. Kita mengajukan pertanyaan apabila ada anak melanggar disiplin, kita bertanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, itu ketika kita posisi manajer. Bisa anak langsung menjawab, iya bu, saya terlambat. Pekerjaan itu, kita bisa menjawab pekerjaan itu bukan
hanya kamu yang melanggar, semua bisa melanggar. Cuman kamu tahu konsekuensinya. Jadi lebih halus lagi ke anak dalam posisi manajer. Jadi menguatkan diri anak untuk selalu tahu rasa anak dalam melanggar disiplin tersebut. Dampaknya pada murid selalu mengevaluasi diri dan selalu mencari bagaimana memperbaiki dirinya sendiri. Di sini di dalam posisi kontrol yang kelima, kita biasanya akan menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan permasalahan. Dalam segitiga restitusi ini sudah saya coba kemarin, meskipun hanya masih semacam video karena ada tugas. Jadi diharapkan ini akan diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya, seumpama ada anak yang suka membuli temannya, kita panggil, kita tanyakan, "Nak, apa kesalahan kamu? Apakah kamu tahu apa kesalahan kamu?" Dipanggil, "Ibu kesini, apa kesalahan kamu?" "Iya Bu." Biasanya kalau anak yang merasa bersalah, punya salah, akan menjawab, "Iya Bu, saya membuli teman," seumpamanya. Jadi kita tidak langsung menyalahkan. Membuli teman bukan hanya kamu saja yang bisa, bukan hanya kamu saja yang mengerjakan. Jadi teman-teman yang lain bisa mengerjakan membuli temannya, namun pekerjaan itu kurang baik. Jadi apakah kamu tahu kalau membuli teman itu merupakan melanggar keyakinan? Jadi sudah validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan yang salah. Biasanya murid akan menjawab, "Iya Bu, saya tahu kalau pekerjaan saya memang salah, melanggar keyakinan." Terus apa konsekuensinya? Kita kembali lagi ke keyakinan kelas tadi. Jadi harus ada keyakinan dan harus ada konsekuensi. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Baru yang terakhir, kita yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Ketika anak sudah merasa bersalah, mengakui kesalahan, maka kita yakinkan kalau pekerjaan itu tidak baik, maka kamu harus bertanggung jawab tentang kelakuan kamu, tentang bagaimana memperbaiki murid tersebut. Jadi disinilah kita dituntut untuk memecahkan masalah dengan segitiga restitusi yang ada 3 tahapan. Ini contohnya menstabilkan identitas. Guru bisa berkata, "Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bisa berbuat salah." Jadi di sini anak tidak merasa tertekan, anak tidak merasa terpojokkan, anak tidak merasa dianggap bersalah. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, di sini kita menanyakan alasan murid mengapa dia membuli teman. Jadi ada kolaborasi antara guru dan murid. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai kita, apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah, apa keyakinan yang sudah kita buat di kelas. Nanti kita yakinkan lagi bagaimana anak didik kita bisa mengubah dirinya. Jadi di sini disiplin positif, ya. Disiplin positif ini menurut William Glasser, yang pertama, tidak ada yang bisa mengontrol orang lain kecuali dirinya sendiri. Jadi saya tidak mengontrol Bapak Ibu sekalian dalam melakukan disiplin di sekolah, kecuali kalau itu dan pastinya harus datang pada Bapak Ibu sekalian.
Jadi makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Jadi untuk menghindari hukuman merupakan motivasi dari luar, untuk mendapatkan imbalan motivasi ekstrinsik dari luar, dan untuk menghargai merupakan motivasi dari dalam diri. Nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, kolaborasi antara konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol yang kita ketahui, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan yang selanjutnya segitiga restitusi, ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir ini menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang sudah saya jelaskan 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Dapat saya sampaikan, semoga dari apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa diterapkan di sekolah kita, sehingga akan timbul budaya positif dari anak-anak didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang budaya positif yang saya sampaikan pada siang hari ini? Ngirain? Bahasa Madura enggak apa-apa. Ngirain Bu? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, kondisi anak itu tidak sama atau kepribadian anak tidak sama. Kadang juga di daerah perkotaan dan pedesaan itu juga tidak sama. Sedangkan dari materi pemaparan Ibu itu sepertinya materi tidak semudah praktek, tidak semudah materi yang diungkapkan. Nah, bagaimana cara saya atau kita sebagai guru untuk bisa menyamakan persepsi saya pribadi dengan guru lain dalam memberikan pembelajaran ke anak dalam situasi, kondisi, dan kepribadian yang berbeda. Itu mungkin saja Bu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Memang kondisi murid kita berbeda-beda. Ada yang tingkat pemahaman anak bisa lebih di atas rata-rata, ada yang menengah, dan juga ada yang di bawah, ada yang kurang. Jadi kita harus selalu mengetahui setiap guru itu harus mengetahui bagaimana posisi anak, keberadaan anaknya, muridnya, harus mengetahui kondisi murid-murid masing-masing, sehingga kita tahu bagaimana cara memperlakukan murid antara murid satu dengan murid yang lain. Jadi ketika kita memperlakukan mereka juga tidak sama. Ketika memperlakukan Seventer, kita
harus dengan cara cepat atau yang kurang kita lambat laun ya harus sabar. Dan juga kita harus selalu kerjasama antara semua guru dalam menciptakan disiplin positif di sekolah kita. Kita harus mencari tahu dulu bagaimana anak didik kita. Kotu oni dermatung situnga anak didik kita, sehingga kita menghadapi mereka juga akan berbeda. Ya harus telaten, harusnya apapun telaten. Pakun harus tetap, kita harus sabar dalam menghadapi anak didik mereka. Hal ini tidak akan langsung seperti membalikan telapak tangan harus terrealisasi di sekolah kita. Tidak, kita tahap demi tahap melakukan hal ini, disiplin positif, sehingga anak kita itu akan tumbuh pada diri anak kita dari dirinya sendiri dalam melaksanakan disiplin yang ada di dalam sekolah. Contohnya kita seumpama bagaimana sih kita akan menerapkan disiplin positif di dalam kelas. Jadi seumpamanya Bapak Ibu guru dari luar punya masalah dari rumah, jangan dibawa ke dalam kelas. Kita harus tampak ceria. Jadi anak itu akan termotivasi, anak itu akan semangat belajar. Jadi ketika kita ceria di dalam kelas, anak akan semangat belajar. Jadi masalah yang ada di rumah jangan dibawa ke sekolah. Ayo kita sama-sama belajar. Gula juga diajar, sama-sama belajar untuk menerapkan disiplin positif di sini. Jadi kita harus selalu berkolaborasi antara semua guru di sini, harus selalu bekerja sama untuk kemajuan sekolah kita, untuk penerapan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Sakak Bintok. Ngereng, kalau ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Ngereng Bu Karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif di lingkungan sekolah. Tadi sempat dibahas ya, kalau ada anak yang tidak disiplin atau melanggar, kita kasih bisa sanksi, bisa penghargaan. Apakah ini dalam pemberian sanksi ini? Apakah memang ada misalnya melambat sekolah? Apa sanksinya? Apakah sanksinya itu sesuai dengan kemauan guru? Karena misalnya anak yang melanggar disiplin itu kan beda-beda. Takutnya hukumannya itu tidak sama. Misalnya terlambat sekolah sama dengan tidak perangkat atributnya tidak lengkap, takut itu beda atau gimana. Karena kalau memang ada hukuman atau sanksi itu ringan, ada yang berat, itu menimbulkan pada anak itu kecemburuan sosial. Artinya timbul hati tidak ada rasa keadilan. Apakah itu, masuk pertanyaan saya adalah apakah sanksi-sanksi atau tindakan itu yang diberikan guru apakah memang harus dibuat atau bebas memberikan sanksi? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Karimah. Sudah saya jelaskan tadi kalau sebelum memberikan sanksi, bukan sanksi, konsekuensi, kita harus membuat keyakinan dulu di dalam kelas. Keyakinan contohnya harus tepat waktu dalam belajar di dalam kelas, tepat waktu datang di dalam kelas, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Ketika kita sudah membuat keyakinan, jadi guru dan murid juga membuat konsekuensinya, hukumannya. Kalau ketika tidak terlambat sekolah, dalam ini kita terlambat sekolah, contohnya konsekuensinya apa? Jadi kita sudah ditulis di sana, dicantumkan terlambat sekolah konsekuensinya menghafal, seumpamanya menghafal kata dalam bahasa Inggris contohnya,
Bisa kayak gitu. Itu sudah ditentukan. Jadi keyakinannya apa, konsekuensinya apa. Kalau selama ini kita kan cuma membuat peraturan tanpa hukumannya, tanpa ditentukan. Jadi langsung terdapat nilai sampah, nah langsung kayak gitu. Untuk sekarang kita membuat keyakinan dan konsekuensinya. Jadi ketika anak mau melanggar keyakinan kelas, anak sudah tahu konsekuensinya. Engkau Raymond melanggar terlambat sekolah, engkau berarti Epa nilai sampah. Tapi ketika itu tanpa dibahas dengan anak, itu merupakan hukuman. Jadi kita harus membahas keyakinan dulu dan konsekuensinya. Sakak ditobu, engki, matur sekelangkong. Apakah masih ada pertanyaan? Engki, matur sekelangkong. Yang terakhir saya minta refleksi tentang pemahaman budaya positif yang saya sampaikan. Saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Joni Wiliawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu CGP Angkatan 11 dan Dewan Guru. Pada kesempatan sekarang ini, siang ini, cuma sedikit saya menyampaikan refleksi tentang budaya positif. Tadi saya cuma mendengar atau apa yang disampaikan oleh Ibu. Tadi cuma fokus di eksternalnya saja, sedangkan di internalnya itu kurang. Jadi apa yang dijelaskan Ibu, saya cuma sedikit memberi refleksi, yaitu seorang pendidik seharusnya apa? Seharusnya berusaha menumbuhkan motivasi internal, bukan eksternalnya saja, tetapi internal kepada murid. Agar apa? Agar budaya positif mengakar kuat dan menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan disadari oleh setiap warga sekolah. Jadi internalnya kita fokus juga, bukan eksternalnya. Internal kan tadi pada diri siswa itu sendiri. Nah kemudian oleh karena itu perlu adanya kolaborasi, yaitu dari semua pihak, entah dari kepala sekolah, kemudian warga sekolah, kemudian guru, kemudian orang tua juga dilibatkan, karena dia berhak juga tahu perkembangan siswa. Nah, merujuk pada latar belakang tersebut antara adanya budaya positif, maka saya selaku pendidik akan melakukan perbaikan terhadap apa yang diprogramkan oleh budaya positif tersebut. Nah, cuma ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami sampaikan betul apa yang disampaikan oleh Pak Joni, bahwasanya kita harus menumbuhkan dari kita dulu, memang dari kita dulu, menumbuhkan kemauan kita untuk menjadikan budaya positif ini yang harus diterapkan di sekolah dari dalam diri kita, bukan dari dorongan dari luar. Kerjasama memang butuh, jadi semuanya kita harus selalu berkolaborasi dengan semuanya. Matur sekalangkong dan seterusnya. Akhiron dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yaitu acara yang terakhir, acara yang kelima, itu bertutup skrip doa. Marilah kita berdoa bersama dengan harapan semoga dinilai ibadah oleh Allah dan lancar semuanya, dan
baca Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih ada pertanyaan? Lagi motor sekelakong. Yang terakhir saya minta refleksi tentang pemahaman budaya positif yang saya sampaikan. Saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Joni Wiliawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu CGP Angkatan 11 dan Dewan Guru. Pada kesempatan sekarang ini, siang ini, cuma sedikit saya menyampaikan refleksi tentang budaya positif. Tadi saya cuma mendengar atau apa yang disampaikan oleh Ibu tadi cuma fokus di eksternalnya saja, sedangkan di internalnya itu kurang. Jadi apa yang dijelaskan Ibu, saya cuma sedikit memberi refleksi, yaitu seorang pendidik seharusnya apa? Seharusnya berusaha menumbuhkan motivasi internal, bukan eksternalnya saja, tetapi internal kepada murid. Agar apa? Agar budaya positif mengakar kuat dan menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan disadari oleh setiap warga sekolah. Jadi internalnya kita fokus juga, bukan eksternalnya. Internal kan tadi pada diri siswa itu sendiri. Nah, kemudian oleh karena itu perlu adanya kolaborasi, yaitu dari semua pihak, entah dari kepala sekolah, kemudian warga sekolah, kemudian guru, kemudian orang tua juga dilibatkan, karena dia berhak juga tahu perkembangan siswa. Nah, merujuk pada latar belakang tersebut antara adanya budaya positif, maka saya selaku pendidik akan melakukan perbaikan terhadap apa yang diprogramkan oleh budaya positif tersebut. Nah, cuma ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami sampaikan betul apa yang disampaikan oleh Pak Joni, bahwasanya kita harus menumbuhkan dari kita dulu. Memang dari kita dulu menumbuhkan kemauan kita untuk menjadikan budaya positif ini yang harus diterapkan di sekolah dari dalam diri kita, bukan dari dorongan dari luar. Kerjasama memang butuh, jadi semuanya kita harus selalu berkolaborasi dengan semuanya. Matur sekalangkong dan seterusnya. Akhiron dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yaitu acara yang terakhir, acara yang kelima, itu penutup skrip doa. Marilah kita berdoa bersama dengan harapan semoga dinilai ibadah oleh Allah dan lancar semuanya, dan baca Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.